Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrotul Fazila, NIM 169 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B2 semester 2. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan gratifikasi. Penggunaan dan gratifikasi merupakan pendekatan untuk memahami mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Berikut penggunaan dan gratifikasi adalah pendekatan yang berfokus pada audiens untuk memahami komunikasi massa. Penggunaan dan gratifikasi berpendapat bahwa audiens bertanggung jawab untuk memilih media untuk memenuhi keinginan mereka dan kebutuhan untuk mencapai kepuasan. Teori ini kemudian akan menyiratkan bahwa media bersaing dengan sumber informasi lain untuk kepuasan pemirsa. Berikut ada audiens aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Yang berikutnya, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi dengan pilihan medium tertentu ada pada anggota audiens. Berikutnya, media bersaing dengan sumber daya lain untuk mendapatkan kepuasan. Lalu ada orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup tenang penggunaan media, minat, dan motif mereka untuk dapat memberi para peneliti gambaran yang akurat tentang penggunaan itu. Dan yang terakhir, ada nilai penilaian konten media hanya bisa dinilai oleh audiens. Aplikasi modern dari kegunaan dan penelitian gratifikasi. Penggunaan ponsel. Ponsel ialah teknologi yang relatif baru, memiliki banyak kegunaan dan kepuasan yang menyertainya. Secara umum, orang menggunakan ponsel untuk menggunakan sebagai berikut, yaitu kasih sayang atau keramahan, hiburan, perantaraan, jaminan psikologis, mode atau status, atau akses langsung. Para peneliti mengusulkan 7 kegunaan dan kepuasan mereka terdaftar di bawah ini, dari peringkat tertinggi ke terendah sesuai dengan hasil penelitian. Yaitu yang pertama ada aksesibilitas atau mobilitas, yang kedua ada relaksasi, yang ketiga melarikan diri, yang keempat hiburan, yang kelima pencari informasi, dan keenam koordinasi untuk bisnis, dan yang ketujuh sosialisasi. Kita masuk ke penggunaan internet. Internet menyediakan bidang baru dan dalam untuk menjelajahi penggunaan dan gratifikasi, ditemukan memiliki 3 kategori utama gratifikasi. Yang pertama, konten, yaitu penggunaan untuk internet mencakup kebutuhan untuk meneliti atau menemukan informasi atau materi tertentu yang memuaskan dengan konten. Yang kedua, proses yaitu penggunaan mendapatkan kepuasan dari pengalaman navigasi yang disengaja atau penelusuran acak internet dalam proses fungsionalnya. Dan yang ketiga, sosial yaitu penggunaan mencakup berbagai ikatan sosial yang membentuk dan memperdalam. Kita masuk lagi ke penggunaan media sosial. Penelitian terbaru telah melihat layanan jejaring sosial, blog berbasis pribadi dan subjek, dan forum internet yang disatukan untuk mempelajari penggunaan dan gratifikasi dalam memposting konten sosial, hubungan antara gratifikasi dan narsisme, atau efek usia pada hubungan ini dan ini gratifikasi. Pengguna memiliki motivasi berikut secara keseluruhan. Yang pertama ada sosial dan kasih sayang. Yang kedua perlu meluapkan perasaan negatif. Yang ketiga pengakuan. Yang keempat hiburan. Dan yang kelima kebutuhan kognitif. Forum ditemukan sebagai media utama untuk melampiaskan perasaan negatif, berpotensi karena fakta bahwa secara komparatif forum lebih merupakan jalan satu arah. Penggunaan media sosial menyembuhkan kesepian dan memenuhi dorongan untuk perilaku adiktif. Penggunaan dan gratifikasi berbeda tergantung pada jenis narsisme tertentu yang dimiliki pengguna tertentu. Sebagai contoh, mereka yang
eksibisionis cenderung fokus pada penggunaan dan gratifikasi media sosial untuk menunjukkan kasih sayang, mengekspresikan perasaan negatif, dan diakui. Para narsis yang sia-sia paling puas dengan pengakuan dan perhatian, dan melampiaskan perasaan negatif. Eksibisionis termotivasi oleh semua kepuasan media sosial. Tidak ada perbedaan generasi yang ditemukan dalam kecenderungan narsistik. Penelitian dasar menemukan bahwa sosialisasi memotivasi penggunaan situs jejaring pertemanan seperti MySpace dan Facebook. Khususnya dalam sosialisasi, mungkin menemukan teman lama, membantu teman baru, belajar tentang acara, membuat fungsi sosial, dan merasa terhubung. Beberapa eksplorasi lebih lanjut telah menunjukkan bahwa meskipun penggunaan emosional, kognitif, sosial, dan kebiasaan adalah motivasi untuk menggunakan media sosial, tidak semua penggunaan secara konsisten memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tempat kebutuhan untuk menggunakan grup Facebook, yaitu bersosialisasi, hiburan, pencarian status diri, dan informasi. Bersosialisasi yaitu siswa tertarik untuk berbicara dan bertemu dengan orang lain untuk mencapai rasa kebersamaan dan dukungan teman sebaya pada topik tertentu dalam kelompok. Berikutnya ada hiburan. Hiburan yaitu siswa terlibat dalam kelompok untuk menghibur mereka sendiri. Yang selanjutnya mencari sendiri. Siswa mencari atau mempertahankan status pribadi mereka serta teman-teman mereka melalui partisipasi kelompok online. Yang terakhir yaitu informasi. Informasi yaitu siswa menggunakan grup untuk menerima informasi tentang acara terkait yang terjadi di dalam dan di luar kampus. Berikutnya adalah Twitter. Twitter adalah platform microblogging online yang berisi fungsi media massa dan opsi komunikasi interpersonal melalui pengiriman tweet. Penelitian telah menemukan korelasi positif antara waktu aktif yang dihabiskan di Twitter dan kepuasan kebutuhan untuk rasa persahabatan informal, koneksi dengan pengguna lain. Snapchat adalah platform media sosial berbagi foto dengan lebih dari 178 juta pengguna di seluruh dunia. Mirip dengan bentuk media sosial lainnya, orang menggunakan Snapchat untuk memenuhi kebutuhan media tertentu. Dibandingkan dengan status media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, Snapchat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan media pribadi. Game online. Cabang penelitian baru ini mengeksplorasi penggunaan dan gratifikasi untuk mulai bermain game online. Prestasi, kesenangan, dan interaksi sosial adalah semua motivasi untuk mulai bermain game online, dan keberhasilan mereka di permainan serta sejauh mana mereka penggunaan memuaskan diprediksi akan melanjutkan permainan mereka. Berita animasi. Dalam studi tersebut, 7 motif diidentifikasi melalui analisis faktor. Untuk melihat video berita animasi tersebut, motif-motif ini termasuk persahabatan, interaksi sosial, relaksasi, pencarian informasi, pembelajaran interpersonal, hiburan, dan waktu berlalu. Motif interaksi sosial yaitu mendapatkan informasi untuk memfasilitasi diskusi dengan orang lain. Yang kedua ada motif relaksasi, menonton berita animasi untuk melepaskan tekanan dan melepas lelah. Yang ketiga, motif mencari informasi, yaitu melihat berita animasi untuk tetap mengikuti acara terkini atau untuk mencari informasi. Dan yang keempat, ada motif hiburan. Motif hiburan yaitu melihat berita animasi untuk hiburan dan kesenangan. Yang kelima, motif lulus waktu, yaitu melihat berita animasi untuk mengisi waktu atau ketika individu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Yang keenam, ada motif belajar interpersonal.
yaitu keinginan untuk memahami pikiran teman atau orang lain yang signifikan dengan menonton video berita animasi yang dibagikan oleh orang-orang ini. Dan yang terakhir ada motif persahabatan, yaitu untuk mengurangi kesepian. Jadi yang kesepian, marilah bersahabat. Media hiburan. Penelitian telah menunjukkan bahwa media yang diambil untuk tujuan hiburan, yaitu ada film, lagu, televisi, dan lain-lain, memiliki berbagai kegunaan dan kepuasan emosional. Dan ini tidak saling eksklusif, tetapi dapat tumpang tindih satu sama lain. Misalkan manajemen suasana hati, disposisi efektif, mencari sensasi, mode penerimaan, motivasi intrinsik, penyesuaian suasana hati, dan sosialisasi gender atas emosi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.